Mari persiapkan alat tulis saudara untuk mencatat pelajaran yang sangat berharga ini, saudaraku. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Saudara, malam ini firman Tuhan judulnya adalah Tuhan menyembuhkan orang buta. Ini kasus tentang orang buta, saudaraku. Baik, saya bacakan firman Tuhan bagi kita semua, atau saudara-saudara yang di rumah boleh membaca bersama dengan saya dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi," artinya guru, saudara. "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, orang buta itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melihat, sudah melek. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi saudara sudah bisa mengerti, Yesus berjumpa dengan orang yang buta sejak lahirnya. Artinya tidak ada satu dokter pun hari ini di dunia ini yang berhasil, saudara katakan, mampu untuk mengadakan penyembuhan terhadap orang yang buta sejak lahirnya. Ya, itu memang sudah begitu keadaannya, sehingga kalau dibawa kepada dokter ahli mata, maka dokter ahli mata akan angkat tangan dan tidak bisa, saudara. Tetapi pada akhirnya kalau kita baca tadi cerita ini, Yesus mengaduk tanah dengan ludahnya, kemudian menempelkan atau katakanlah mengusap di mata orang buta itu dan memerintahkannya pergi ke kolam Siloam, saudaraku ya. Dan akhirnya orang itu membasuh dirinya, membasuh matanya, lalu dia kembali, saudaraku, dan sudah melihat, saudaraku. Ada yang luar biasa di Alkitab ini, dikatakan dalam Kejadian pasal 9 tadi ayat yang kedua, saudaraku, dikatakan bukan Kejadian, saudara, Yohanes 9 ayat 2 tadi, saudaraku, maaf saudaraku, dikatakan murid-murid bertanya, ini dosa siapa? Dosa orang tuanya atau dosa si buta ini, saudaraku? Mengapa murid-muridnya bertanya tentang hal itu? Karena Alkitab berkata di dalam buku Ulangan pasal 28 ayat 14 itu dikatakan bahwa ada kasus-kasus dosa. Dikatakan Ulangan 28 ayat 14 itu dikatakan, "Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dan dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti dewa lain atau berhala lain dan beribadah kepadanya." Kemudian dikatakan, saudaraku, ayat 15, "Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini," perhatikan kata segala kutuk ini, "akan datang kepadamu dan mencapai engkau." Ayat berikutnya, saudaraku, saudara, dikatakan terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di desa. Ladang maksudnya desa. Ayat 17, terkutuklah bakulmu. Bakul ini bicara nafkah, makanan, minuman. Dan
tempat adonanmu ini bicara tentang memasak atau katakanlah hal-hal yang berkaitan dengan makan minum. Kemudian ayat 18, terkutuklah buah kandungan. Terkutuklah anakmu. Ya, artinya kalau seorang ibu hamil, bayi dalam kandungan, kemudian melahirkan, itulah buah kandungannya. Bahkan bukan saja anaknya, tetapi hasil bumi, anak lembu sapi kan. Nah, jadi murid-murid ini sudah tahu bahwa di perjanjian lama, kalau orang berdosa hidupnya, maka efeknya, dampaknya kepada anaknya. Anaknya bisa mengalami hal-hal yang buruk. Belum lagi buku Mazmur. Mazmur 107 ayat 17. Alkitab berkata, Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ya, saudara, kalau ada orang sakit karena minum alkohol, karena merokok, karena begadang, karena hal-hal yang berkaitan tidak menjaga kesehatan, satu hari orang itu sakit. Nah, disinilah saudaraku, murid-murid bertanya, orang ini buta karena dosa bapaknya atau dosanya sendiri, saudara? Itulah Taurat, itulah perjanjian lama. Tetapi dalam Galatia pasal 3 ayat 13, saudaraku, kita bisa melihat firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan. Galatia pasal 3 ayat 13, Alkitab berkata Kristus, maksudnya di sini Yesus, saudaraku, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, tadi itu hukum Taurat yang dikatakan dalam buku Ulangan 28 itu, saudaraku, karena ketidaktaatan orang tua, ketidaktaatan bapak ibu terhadap firman, melawan kepada Tuhan, anaknya bisa buta, bisa mengalami hal-hal yang buruk. Itu hukum Taurat, saudaraku. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14 dikatakan, saudaraku, Yesus Kristus telah membuat ini, artinya membuat penyalipan itu, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan itu. Saudaraku, kita lihat ayat yang ke-29, apa kata firman Tuhan? Ayat 29 berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, sepanjang kita sudah percaya kepada Yesus, menerima Yesus, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita, kita milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, inilah perbedaannya, saudaraku, antara hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Hukum Taurat, saudaraku, bersifat hukuman, tetapi di dalam Kristus kita beroleh kasih karunia. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, tadi dikatakan di ayat 13 dari Galatia pasal 3 ayat 13, dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah, dikatakan orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, di kayu salib terjadi yang namanya pertukaran. Exchange, pertukaran. Seharusnya kitalah yang digantung di kayu salib karena dosa-dosa kita. Tetapi Yesus mengambil alih hukuman itu dengan jalan mati di kayu salib. Itulah kasih Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku, malam ini saya mau bercerita kepada saudara atau mengajak